Nyatanya, hal-hal seperti kelompok tentara bayaran awal tidak jarang terjadi di daerah ini. Itu karena orang-orang di kelompok tentara bayaran menyukai wanita Xiang Ya dan Xiang Xuan II sehingga mereka membawa malapetaka ke kelompok tentara bayaran awal. Grup tentara bayaran pengganggu? Kamu keluarga? Mata Qin Yichen menyipit. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tetapi sama sekali tidak membuatnya sedikit takut. Tetapi dia terutama dengan angin dan salju dalam perjalanan ini. Dan tidak ingin berada di jalan tunda terlalu lama. Melihat bahwa Qin Yichen tidak menjawab secara langsung, warna kulit Xiang Wu dan yang lainnya tiba-tiba memudar. Tubuh mereka sepertinya dievakuasi dan dilunakkan. Meskipun mereka memiliki sedikit persahabatan pada saat itu, persahabatan kecil ini jauh dari cukup untuk berpikir bahwa mereka akan menyinggung keluarga Ye. Sua. Sua. Dan pada saat ini, suara di luar hutan berkabut tiba-tiba mereda, jalur penahan angin yang deras terdengar, dan puluhan siluet nafas martial Grandmaster dengan cepat saling berhadapan. Sisi ini dekat. Adik, kamu segera pergi. Merasakan gerakan seperti itu, kulit Xiang Wu tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan dia dengan cepat melambai ke Qin Yichen. Meninggalkan. Mereka yang membunuh kelompok tentara bayaranku mencoba pergi dari sini? Tanda seru. Dan pada saat ini, suara agung bergema di hutan berkabut, dan pada saat yang sama, napas pembangkit tenaga spirit realem datang. Kemudian, dalam kekaguman dari jalan kekaguman, seorang pria parubaya dengan sosok kekar, memegang pisau hitam besar dan penuh ki yang mengerikan, masuk perlahan. Wang Kunba. Melihat siluet ini, mata Wude menjadi putus asa. Siapa yang menyakiti orang-orang ini? Wang Kunba tidak memperhatikan Xiang Wu. Tatapannya melirik mereka, dan suara niat membunuh terdengar. Tahap awal alam roh, mulut Qin Yichen membangkitkan senyum yang membosankan, dan mengambil langkah semaunya. Berkata, kamu adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Melihat siluet ramping ini, mata Wang Kunba sedikit membeku. Dari yang terakhir, dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun fluktuasi dari True Origin. Saya minta maaf kepada Paman Wu, dan saya tidak akan tersinggung di masa depan. Biarkan masalah ini berhenti. Qin Yichen terkekeh dan berkata. Mendengar itu, hadirin terdiam. Awalnya ada tatapan yang luar biasa, tetapi kali ini semuanya berubah, seolah-olah melihat orang idiot. Orang ini, apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu siapa yang dia hadapi sekarang? Wang Kunba. Itu tendangan, tuan yang harus mengguncang 100 mil. Sayang sekali, bakat bawaan anak ini luar biasa, atau master pemurnian pil, tapi pasti akan mati jika Anda menyinggung raja. Lagi pula, aku masih terlalu muda. Aku masih muda dan sembrono. Dan aku telah menyebabkan bencana. Ada juga beberapa suara diskusi. Ada desahan, emosi, dan beberapa ejekan. Jelas, mereka melihat Qin Yichen sebagai seorang jenius tanpa seorang pun terlihat. Meminta maaf. Tanda seru. Wang Kunba sepertinya berpikir bahwa dia salah dengar. Segera, kurang ajarnya tertawa keras. Dan sudut mulutnya membuat lengkungan yang kejam. Tanda seru. Pisau besar di tangannya berwarna hitam. Dan ada kilau dingin yang mengalir di atasnya. Jelas, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Wang Kunba secara sewenang-wenang mengangkat pedang besar itu dan secara tidak sengaja menggores pedang panjang dari pembangkit tenaga listrik di sebelahnya. Tiba-tiba, pedang panjang itu putus tiba-tiba, rapi dan rapi. Anda bisa melihat ketajaman pedang hitam ini. Mendesis. Petik 2. Orang-orang di sekitar saya hanya bisa menarik napas dingin, dan ada kejutan di mata mereka. Pedang itu sudah seperti ini. Jika pedang ini ditebaskan pada seseorang, hati mereka bergetar, dan mereka tidak berani membayangkan. Oh, Qin Yichen masih santai, tanpa perubahan emosional. Adik laki-laki, hal-hal di sini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Pada saat ini, Xiang Wu, bukannya mundur, berdiri tegak di depan Qin Yichen. Dia merendahkan suaranya, jika memungkinkan, biarkan Xiao Ya dan Xiao Xuan menerobos. Saudaraku, ikuti aku dan bertarunglah dengan para pelacur ini. Bagaimanapun, dia memimpin dan bergegas menuju kelompok tentara bayaran yang ramai. Dia tidak berusaha membunuh musuh terlalu banyak. Dia hanya ingin menyeret orang-orang dalam kelompok tentara bayaran untuk mendapatkan waktu bagi Qin Yichen dan yang lainnya untuk melarikan diri. Xiang Wu, masih kepala kelompok mercenary awal yang penuh kasih sayang dan benar. Dia tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Mencari kematian. Saat bergegas ke kerumunan dari kelompok mercenary awal, seperti Wu, Wang Kun bergerak, menginjak satu kaki. Yang lain melompat tinggi, dan mengarahkan pedangnya ke Wu di tangannya. Mati. Ayah. Ayah. Xiang Ya dan Xiang Xuan sama-sama berteriak, air mata mengaburkan pandangan mereka. Bahkan jika aku mati, aku akan merobekmu. Di hadapan mata Xiang Wu, dia menghadapi serangan Wang Bakun. Tetapi dia tidak menghindar, tetapi menghadap ke depan, membunuh masa lalu, dan mengarahkan pedang di tangannya, menunjuk ke hati Wang Kunba. Dia ingin memperdagangkan hidupnya. Terlalu naif.
Sudut mulut Wang Kunba menimbulkan lengkungan dingin, tetapi pedang hitam di tangannya agak horizontal. Dentang. Kedua pisau besar bertabrakan, dan saat berikutnya, ekspresi Xiang Wu berubah secara dramatis. Hanya kontak, pedang besar di tangannya langsung dibagi menjadi dua oleh pedang besar hitam. Pedang hitam itu, kecepatannya tidak berkurang, terus menebas ke arah Xiang Wu. Dia hanya bisa menutup matanya kesakitan. Namun, rasa sakit yang parah tidak datang perlahan-lahan, dan bahkan sekitarnya pun menjadi sunyi. Mata Xiang Wu terbuka, dan aku melihat pemandangan yang membuatnya sulit untuk melupakan seumur hidupnya. Pisau hitam panjang yang membuat jantungnya bergetar berada beberapa sentimeter darinya, tapi terus terhenti di sana. Karena ada tangan yang memegang bagian tengah bilahnya. Ini Qin Yi Chen. King, Xiang Wu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wang Kunba di sana berbeda dengan dia. Saat dia dipegang oleh pedang, dia adalah kegembiraan pertama, kemudian kesunyian, dan sekarang menjadi ketakutan. Karena tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan jika True Origin pecah, pedang itu sama sekali tidak bergerak. Apakah Anda ingin saya bertanya apakah mereka setuju atau tidak setuju? Senyum samar Qin Yi Chen menatap Wang Kunba yang berkeringat dingin, dan dengan sedikit gerakan telapak tangan, pedang hitam itu ditekuk olehnya. Lalu dia berkata, lihat, itu mengangguk dan setuju. Melihat anak laki-laki dengan senyuman di depannya, bahkan jika matahari yang terik menyinari dirinya, Wang Kunba tidak merasakan sedikit pun suhu saat ini, dan seluruh orang itu terjebak di dalam gudang es. Terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Pria muda di depannya bukan lagi hanya seorang pria muda, tetapi sebuah gunung besar, dan bahkan untuk bernapas pun menjadi sulit baginya.